warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di sini. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebagaimana rencana kita semula, 1 jam pertama kita latihan yang sudah ditugaskan Bapak Ibu bergiliran. Nanti 1 jam kedua kita tambah materi atau penekanan materi atau menerangkan materi-materi yang sudah diperhatikan ayatnya. Setelah itu untuk memimpin latihan ini saya serahkan kepada Pak Budi Purnomo. Silakan Pak Budi. 1 jam pertama. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur pada Allah bahwa pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat dan masih mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Pak Ketua kelas, karena satu dan lain hal nenek akan melaksanakan kegiatan, maka nenek maju. Yang harusnya hari ini ayat 3 dan 4. Nah, kemudian diganti dengan ayat nenek berapa? 56 ya? 6 ya. Jadi kita simak semuanya, silakan Bapak Ibu dibuka untuk Al-Kahfi ayat 6. Ya. Minta tolong Ibu Rita barangkali bisa di share screen untuk nenek. Baik, terima kasih. Silakan kepada nenek untuk menyampaikan uraiannya, Nek. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih bisa dikumpulkan bersama untuk membahas Al-Qur'an. Insya Allah yang akan kita lakukan ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Asa terima kasih juga saya sampaikan kepada Buya yang telah membantu kita untuk bisa memanai Al-Quran sedikit demi sedikit. Akhirnya kita insya Allah bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Terima kasih juga kepada Pak Budi, kepada Pak Ketua dan kawan-kawan semuanya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Al-Quran ini sehingga kita insya Allah bisa bersama-sama berbuat yang terbaik menuju surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Robi sodri wa yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, karena kita saat ini adalah saatnya belajar bersama, maka nenek tidak akan membuang-buang waktu, akan langsung menyampaikan ayat yang akan nenek uraikan. Di sini nenek sengaja menuliskan semua yang akan nenek bacakan tertulis, sehingga semua kita nanti bisa mempelajarinya dan mengoreksinya bersama, di mana kekurangan nenek, di mana kekurangan saya, di mana kekhilafan saya, nanti bisa langsung ditegur dan diperbaiki bersama-sama. Karena kita di sini adalah belajar. Jadi pastilah banyak
kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi, tapi itu tidak merupakan suatu kekurangan, tapi merupakan suatu perbaikan diri kita ke depan. Ini tulisan nenek ya? Iya, nggak kebaca ya Pak? Masya Allah, luar biasa indahnya nenek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dianggap bagus, alhamdulillah. Guru bisa guru. Tulisan nenek guru. Masya Allah. Halus kasar. Baiklah, nenek bacakan dulu ya ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Itulah ayat yang akan nenek uraikan. Itulah ayat yang akan saya uraikan. Ayat ini saya penggal menjadi 14 penggalan. Penggalan pertama fa, kedua la'alla, ketiga ka, keempat baghi'un, kelima nafsaka, keenam ala, ketujuh asarihim, kedelapan in, ke-9 lam, ke-10 yu'minu, ke-11 bi, ke-12 haza, ke-13 al-hadisi, ke-14 asafan. Baiklah, penggalan pertama fa, huruf bermakna artinya maka. Uraian kedua la'alla, huruf bermakna ada pada Kamus Mahmud Yunus 397 artinya barangkali. Kecepatan ya Pak, nenek bacanya Pak. Enggak. Sedang. Itu penggalan Penggalan review semua Pak Budi. Ya. Penggalan nggak direview dulu kalau ada yang berpendapat lain begitu. Oh iya ya. Jadi dipenggal dulu Iya benar-benar ya Pak. Nah, Seperti biasa dibaca naik penggalannya. Lelang dulu Udah. Pak Budi. Udah. Ya Pak Ustadz. Lelang dulu. penggalan satu fa, Gurita yang penggalan penggalan bisa dua Gurita? la'alla. Udah nih tadi dibacain. Dilelang Tadi dong, udah. ada yang beda nggak? Sekarang Oh komen iya, aja. ada yang beda atau yang bagaimana ini penggalan Iya. nenek? Ya. Ya. Bagus Ya penggalan. dulu. Jadi ada 14 penggalan, Bapak Ibu. Pas. Sama Pak Budi. Sama ya. Sama bagus, sama dengan saya juga. Bunel Ya. gimana Bunel? Bunel, Bunelwati. Sama Ustadz. Alhamdulillah. Sama ya, apa nih sama Kak? alhamdulillah. Bu Delvi sih siap-siap mau ditanya. Bu Delvi gimana Bu Delvi? Sama. Baru aja masuk Bu ya. Baru masuk Kenapa kelas bisa Bu langsung ya? Ikut Kok ya. lompat ya Bu ya? Kenapa langsung ayat 6 ya Bu ya? Kenapa tuh Pak Budi? Karena terlambat jadi nggak tahu sebabnya. Nanti belakangan diceritakan, oke? Nenek. Jadi sekarang Nanti ada belakangan. 6. Soalnya neneknya mau ada kegiatan Bu Delvi. Oh begitu. Ya. Jadi Bisa oke Nenek. maju. Ya. Bolona gimana? Bolona? Ada pendapatnya? Ada beda? Sama Bu ya. Oh, mantap. Oke lah. Lanjut Pak Budi, udah sama semua Pak Budi. Alhamdulillah. Silakan Nek. Alhamdulillah. Nek. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Ya. Uraian penggalan pertama, Pak. Nah, nyebut nenek aja ke diri nggak apa-apa Bu. Kita udah paham. Nggak apa-apa ya. Ya. Lebih enaknya nenek ya. Kagum salah melulu kalau ke saya. Grogi lo Ya, Nenek mau ke saya tuh, jangan saya tuh. enakan nenek balona. Kayak saya tuh di kelas kita apa aja lah, nenek-nenek aja lah. Nah iya makanya enakan itu. Kagum jadinya salah lagi kalau panggil saya. Nenek aja udah biasa kita kan. Kapatan di kecian Nenek. Terima kasih. Penggalan pertama, Pak, huruf bermakna maka.
Penggalan kedua la'alla, huruf bermana, ada dalam Mahmud Yunus halaman 397, artinya barangkali. Penggalan ketiga, ka. Kata ganti, artinya engkau. Penggalan keempat, bami'un. KBPA, subjek tunggal. Ciri KBPA-nya, huruf pertama ba berharokat panjang. Ciri pola aktifnya, pada huruf kedua berharokat kasroh. Ciri subjek tunggalnya, di akhir kata berharokat dommah tain. Akar katanya baro'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilun. Dalam Munawir halaman 62 artinya menyiksa atau menyengsarakan. Nanti kita pakai yang menyengsarakan ini, Bu. Penggalan kelima, nafsaka. Jadi KBPA-nya artinya apa, Nek? Bagaimana, Bu ya? KBPA kan itu KBPA, pelakunya artinya apa jadinya? Artinya menyengsarakan. Yang menyiksa, Yang yang menyengat. Yang tambahnya menyiksa. Yang menyiksa atau yang menyengsarakan. Yang mana yang diambil, Bu ya? Menyiksa, nggak apa. Bisa dengan kamu saja. Tapi dia KBPA kan? Ya dua-duanya di kamus itu sama, menyiksa dan menyengsarakan. Iya, dia kan KBPA. Jadi KBPA itu yang Iya. apa? Apa jadinya PA-nya? yang KBPA-nya, Nek. Menyiksa ya. Penyiksa. Menyiksa kata kerja. KBPA-nya. Jadi penyiksa ya. Penyiksa. Coba dulu ya. Nanti baru pada saat apanya, baru nanti ke penyusunannya baru nanti. Sekarang apa adanya dulu, kata per kata dulu ya. Oh iya ya. Sekarang ke BPA-nya dulu ya, Bu ya. Jadi penyiksa ya. Jadi Nah. berarti di sini di tulisan nenek kurang itu ibu-ibu, tinggal ditambahin nanti kalau menuliskan. Ya. Nenek teruskan ya. Ya. Penggalan kelima, nafsaka. Kata benda majemuk terdiri dari kata benda, kata kerja, objek tunggal, dan kata ganti. Ya. Kata kerja, kata benda, objek tunggalnya nafsa, kata gantinya ka. Nafsa itu berasal dari nafsan. Karena ada kata ganti ka sebelumnya, setelahnya, maka dapat merubah harokat fathah tain menjadi fathah. Jadi nafsan menjadi nafsa. Ciri kata benda, kata kerja, objek tunggalnya ada fathah tain di akhir kata. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 462 artinya 462. 462, Bu. Oh. Ya. Artinya diri sendiri. Ka kata ganti artinya engkau. Arti kata nafsaka, diri engkau sendiri. Penggalan keenam, ala. Ala huruf jar. Ada pada Mahmud Yunus halaman 279, artinya karena. Penggalan ketujuh, asarihim. Kata benda majemuk. Terdiri dari kata benda, kata kerja, ditambah kata ganti. Kata benda, kata kerjanya asari. Kata gantinya him. Asari berasal dari asaron. Asaron. Apa nih? Asaron karena sebelumnya ada huruf jar ala menjadi hasarin.
Asarin berubah lagi karena ada kata ganti setelah kata benda. Maka dapat mengganti harokat kasrotain menjadi kasroh. Akar kata asaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'ala. Dalam Mahmud Yunus 33 artinya peninggalan. Kata kerja him artinya mereka. Jadi arti dari asarihim peninggalan mereka. Penggalan ke-8 in. Nenek ambil kamus mana, Nek? Dua. Ini yang kamus Mahmud Yunus halaman 33, Bu ya. Yang peninggalan itu yang mana tuh, Nek? Mahmud Yunus Mahmud 33, Bu ya. Coba Nenek lihat lagi. Iya, yang peninggalan yang mana? Yang menunjukkan peninggalan di situ yang mana? Dalam Mahmud Yunus bekas nih, Bekas katanya. Perbuatan. bekas di sini. Ya. Bekas atau peninggalan bisa juga, Pak. Ada komanya. Iya, maksudnya gini. Nenek kan tadi bilang Mahmud Yunus, Muhammad sekian. Nah, saya lihat nggak ada. Ada, Pak Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atasnya dari bawah halaman 33 sebelah kiri. Bekas Mana? atau peninggalan. Mana? Asaro. 33, 8 ke atas, Bu ya. Asarun. Mana Ada. Nenek? Bekas peninggalan Pak Ustadz ada? Ada Bu ya? Ada peninggalan. Ada. Ada bekas dan peninggalan. Ya. Yang Kan sanya jamak, panjang, kan, Bu itu? ya. Ya, jamak. Iya. Asari. Iya, yang hanya panjang, sanya panjang, Bu ya. Ya. Sama dengan di konteks Yang di atas itu ada, Al-Quran. Nek. Di atasnya itu ada asara. Ya. Pola tunggalnya dulu, Nek. Ya. Asarai. Asarun. Jamak itu jamaknya itu kan. Bekas. Oh. Ya, bekas. Yang di atas Asaro juga bekas. yang itu ya, yang memindahkan yang dalam kurung ya, akar kata asaro yang memindahkan ya, Bu ya. Bukan, Bukan. asara jamak asar. Jadi baru kita nanti tahu kita akar katanya. Dia jamak kan itu. Ya. Nah, tunggalnya apa? Tunggalnya asarun. Ambil pola tunggalnya, Nek. Asari yang hadis bekas gitu ya, Bu ya, yang tunggalnya. Ah, tunggalnya enggak, asara biasa aja tunggalnya. Hadis. Alah, Hadis bekas. Ya, hadis Ya. bekas itu yang asaro tunggalnya, Bu ya. ya, ya. asara. Yang apanya jamaknya polanya af'alun. Af'alun. Ya, Ya, af'alun. pola tunggalnya ambil. Oh. Oh, jadi kita ngambilnya asaro yang tunggalnya itu ya, Bu ya. Nah, kita ambil Asaro. tunggal dulu. Ya, asara. Jadi berarti artinya salah dong, Bu ya. Bukan peninggalan Ya, bekas sama. atau hadis. Arti sama. Bekas-bekas mereka atau peninggalan mereka bisa. Hmm. Jadi Nenek di sini yang dibutuhkan yang mana nih, Bu ya? Yang mana? Itu udah benar Yang- itu. Cuma udah benar. tambahnya masih tunggalnya. Tunggalnya yang belum ada, Nek. Cuma Oh, tunggalnya. Nenek tunggalnya. Jadi Ya. Nenek harus menulis tunggalnya ya. Ya. Tunggalnya asaro. Nanti Nenek Kita- tambahin. Kenapa tunggal diambil? Supaya kita dapat pegangan. Ada kalanya kalau kita ambil jamak, dia jamak itu nggak ketahuan. KBAK dia, KBKK kan dia. Oh iya. Hanya tunggalnya kita Iya, baru iya. tahu. Mm-mm. Ya. Iya, iya, Bu ya. Ya. Jadi Nenek kekurangan di sini berarti tunggalnya belum dituliskan ya, Bu ya. Ya. Iya. Belum dimakan. Fa'alun. Ya, Nenek teruskan ya, Bu ya. Lanjut. Penggalan ke-8 in. Huruf bermakna dapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 50 jikalau. Penggalan ke-9 lam huruf bermakna dalam kamus Mahmud Yunus 401 artinya tidak. Penggalan ke-11 yu'minu bentuknya KKSAD. Yu'minu berasal dari yu'minuna. Karena sebelumnya ada lam, maka na dibuang, diganti dengan alif. Maka menjadi yu'minu.
Ciri KKSAD-nya diawali dengan yu, diakhiri dengan waw, na. Pelaku hum atau mereka. Akar kata amina. Pola af'ala. Terdapat dalam Kahmud Mahmud Yunus 49, artinya mereka akan beriman. Penggalan ke-11, bi, huruf jar. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 55, artinya demi. Penggalan ke-12, haza. Haza ini kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ke-13, al-hadisi. Di sini sebetulnya bisa kata benda pelaku aktif objek tunggal ya, tapi nenek nulisnya hanya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada alif lam sebelumnya. Ciri kata benda ya, Nek. Kenapa? Kenapa, Bu? Yang mana dia? Penggalan ke-13, hal hadisi. Ini sebetulnya juga kata benda pelaku aktif subjek objek tunggal ini kayaknya. Tapi nenek bikinnya ke apa? Kata benda superlatif. Bukan jamak, Nek. Hah? Kan jamak ya. Ada Nenek yang nggak mengerjakan yang kata bendanya, Ibu. Jadi nenek hanya mengerjakan superlatifnya aja nih. Ya, kata benda superlatif. Nenek jalan dulu aja. Ya, Lanjut ciri aja, kata Nenek. benda ada alif lam. Kita bahas. Ciri kata benda superlatif ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga kata. Hadisi berasal dari hadisin. Huruf jarbi dapat mengkasrohkan huruf terakhir pada kata benda. Maka menjadi hadisi. Akar kata hadasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam Munawir 242 artinya yang banyak cerita. Penggalan ke-14 asafan. Kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, kata kerja, objek tunggalnya ada fathah tain di akhir kata. Akar kata asifa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 41 artinya berduka cita. Jadi arti keseluruhan dari Quran surat Al-Kahfi ayat 6 ini adalah maka barangkali engkau menyengsarakan diri engkau sendiri karena peninggalan mereka. Jika tidak, mereka akan beriman. Demi ini yang banyak cerita berduka. Alhamdulillah. Demikian yang dapat nenek sampaikan. Semoga nanti mana yang kurang bisa ditambahkan oleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek, hadasa itu ada di kalau di Mahmud Yunus, Nek. Kenapa Bu Rita? Hadasa di Mahmud Yunus ada. Alamat Ya, Asafa ya, Asafan ya. Hadasa, Hadisa ya. Bu Rita, ya Pak. ayo kita mulai satu-satu aja dulu ya. Oh ya. Nah, jadi Bu Nenek udah menguraikan, penggalan sudah oke, semuanya sama. Nah, sekarang kita mulai dari awal atau mungkin apa namanya? Kita buka untuk koreksi sama-sama. Yang penggalan pertama nggak ada masalah ya. Penggalan pertama sudah oke, penggalan kedua juga sudah, penggalan ketiga sudah. Penggalan kedua oke saya Pak Budi itu kok tiba-tiba itu Pak Budi. La'alla. Ya. Itu kok apa huruf bermakna ya? Gimana tahunya Boleh dipindahin slide-nya Berita ke yang mana Pak? La'alla. La'alla itu memang huruf Pak. Hah? Ada Pak di kamus Pak. Ada di halaman Ada di kamus Pak. 397. Ya di kamus ada memang, tapi gimana kita kategorikan dia huruf 397. Hah?
Bagaimana? Maksudnya 97 ada barangkali. Nah, halaman 37 ya ketemu. Ya, ada dua artinya Pak. Barangkali satu ada. mudah-mudahan ada. ya. Ada coba. Ada juga di ayat Pak Ustadz ya. Di ayat juga ada. La Allah. Semoga Allah menolong misalnya. La Allah. Allah ada. Ya. Baik. Kemudian penggalan 4, penggalan 3 sudah, penggalan 4. Itu materi juga ada, Bu ya. Ya. Penggalan 4 tadi barangkali kan ada tuh, Pak. Ya. Jadi la'ala itu pasnya apa Pak Budi? Itu huruf bermakna. Barangkali. Barangkali ya. Dia bisa menunda konteks lagi yang kita. Oke, kita lanjutkan penggalan 4. Ya, udah oke penggalan 4-nya. Artinya tadi apa Pak Budi? Penggalan 4 artinya Pak Budi? Penggalan 4. Ya. Penggalan 4 tadi penyiksa. Penyiksa ya Pak Budi? Ya, penyiksa. Kan KPPA dia. Iya. Nanti baru dibuat KBPP-nya. Penyiksa. Kemudian nafsaka. Nah, nafsaka ini tadi Pak Ingun itu nggak ada di dalam Muhammad Yunus Pak ya. Yang di 58 ini nggak cocok ya. Muhammad Yunus. Yang ini. mana? Yang mana Pak? Pak Mas? Ingun penggalan 4. Penggalan 4. Penggalan 4. Itu kan di Munawir. Oh, di Ya, di Munawir 62 adanya. Kalau di Mahmud Yunus ada tapi bukan dia dari akar kata. Ya, nggak ada akar katanya, Pak. Nggak ada akar katanya, langsung Pak. kata benda ya. Lama 58. Ya. Iya, nggak ada kata akar Ya, katanya. nggak ada kata. Oke. Ya, nggak ada Pak. Jadi makanya di Munawir Pak. Jadi kita Munawir ya. Pintar nenek ya, Nek ya. Nenek gitu Pak. Kan diajarin Bapak. Nafsaka kata benda majemuk terdiri dari 2 nafsun, ini harusnya Nek. Nafsun ya. Nah, Nafsun ya. Karena dia objek menjadi nafsan gitu Nek. Ya. Karena dia bermajemuk gitu, jadi maka menjadi nafsi. Pak Budi nenek tulis dulu. Nafsun karena objek nafsan, karena ada ka atau kalau ada kata ganti menjadi nafsa. Katanya nafisa. Katanya nafisa, udah benar ini. Ada ketinggalan nafsunya ya Pak Budi ya. Iya. Karena dia kan objek jadi nafsan kan. Iya. Kata bendanya nafsu. Oke, Allah sudah. Kemudian penggalan ke-6. Jadi sudah ya, Allah kan penggalan ke-7. Ya, penggalan ke-7 ini mungkin sama Nek, karena ada apa namanya, ada Allah tadi, maka dia menjadi kasroh. Awalnya tetap domah Nek. Sarun ya. Sarun. Iya. Sarun. Ya. Karena sebelumnya ada Allah, dia menjadi kasroh. Asarin. Ya, jadi asarin. Kemudian ada him jadi asari. Menjadi asar, menjadi ya. Asaron menjadi asarin, menjadi asari gitu Pak. Ya. Asarun ya. Nek. Rin. Asarun bukan asaron ya, asarun ya. Asarun, asarin, asari. Asarin, asari. Ya. Oh, jadi ini ya, asarun. Cuman pola kata bendanya yaitu Pak Budi ya. Pola kata bendanya Fa'alun. Fa'alun biasa. Jadi Ya, kalau Tunggalnya ya. tunggalnya asaro fa'alun ya Pak Ustadz. Ya, fa'alun biasa. Ya. Reguler itu ya. Jamaknya Ya, af'alun. Jamaknya af'alun. Ya. Jadi di sini PKB-nya apa nih, Bu ya? Af'alun apa fa'alun? Akar katanya asaro. Tunggalnya ya. Fa'alun Ya. tunggalnya. Kata benda tunggalnya fa'alun ya Nek. Iya. Fa'alun ya Nek. Oke. Sudah ya Nek. Pak Budi, tolong bayangin yang ketiga, Pak Budi. Yang ketiga. Oh, sekarang kita udah sampai ke-7. Enggak, bukan yang ini yang sampai ketiga. Yang terakhir Pak Budi, yang terakhir sama Allah itu. Ya, terlambat masuknya. Oh ya, coba Bu Rita, balik lagi Bu Rita, sebentar Bu Rita. Yang mana Ibu? Ya, ini udah yang terakhir Pak. Oh, yang Belum sampai. Kita belum sampai terakhir Bu, baru asarin, asarihim.
Yang terakhir itu uraiannya maksudnya Ibu. Zoom-nya Ya. bisa diperbesar nggak Bu Rita? Maaf. Ini baru 10 penggalan ya, baru- Nek. 14, Ada Bu. 14. 14. Kita baru sampai 7 ini koreksinya. Coba yang itu yang selanjutnya, Pak. Yang berapa, Bu? Sampai Bu, ntar dulu Baru lagi sampai Bu. Bu, baru sampai 7 dulu diterangkan satu-satu sama Pak Budi. Ya, Tadi kita sampai bahas 10. sama-sama. Ya, sudah Ya. ya, siap. Oke. Terima kasih. Jadi yang penggalan Jadi nenek di sini ketinggalannya itu ya Pak Budi ya. Yang tunggal ya. Ini Asari PKB-nya nih Pak. dan Him. PKB tunggal ya. Ya, PKB-nya nih Ya. ganti, bukan af'ala tapi fa'alun. Iya. Pak Alun. Fa'alun dulu, baru af'alun. Benar Pak Alun tapi iya sebenarnya nenek pengen Pak Alun tapi ini kekurangan lunnya nih. Biasa Iya, nenek-nenek. Nek. Ya. Oke, Nek. Start. Berikutnya penggalan Aduh, 8-nya nenek. in. Mana nggak kelihatan Bu Rita? Ya sudah ya, in. Kemudian penggalan ke-9 lam sudah. Penggalan ke-10 yuk minuna. Nah, Dah. nanti Bapak Ibu yang tinggal nanya ya, ini banyak bahan pertanyaannya nih. Af'ala. Yuk minuna. Pak Budi sebentar Pak Budi. Tadi nenek kenapa af'alun karena sari ana panjang alifnya. Jadi nenek pikir itu af'ala, af'alun jadinya. Iya, Bukan iya. begitu ya? Jamaknya ya. Jadi Itu jamaknya, Nek. jamaknya kan tadi asarun, Nek. Di kamusnya kan Iya. asarun Iya, gitu iya, kan. iya. Makanya nenek makanya bikin seperti itu tadinya. Nggak paham. Ya, Belum paham sampai ke situ. Teruskan Pak Budi. baik. Yuk minuna, yuk minu, ya. Karena dalam jadi yuk minu ya, Nek. Aslinya Iya. yuk minuna, oke. Karena ya ini Iya. diterangkan sama nenek rinci sekali. Baik. Ya, wa syukurna pelaku ya, oke. Afala. Bilang. Ya, mereka akan beriman 49 ya. Oke. Ya, betul, Nek. Penggalan 10 sudah. Sekarang penggalan 11, coba. Penggalan 11-nya. Nah, penggalan 11 di sudah ya. Di ada sudah al-hadisi. Nah, ini juga sama nih, Nek. Awalnya apa, Nek? Awalnya Al-Hadisi. Nah, awalnya Sebetulnya KBKPA ya. Tapi nenek bikinnya KBSL aja nih. hadisun. Kayaknya Hadisun menjadi hadisin, menjadi hadisi gitu, Nek. Ya. Iya. Ya. Oke, kemudian hadisi, iya sudah ini huruf jar. Hadasa, fa'al. Nah, mungkin ini kita ke artinya Pak Ustadz yang agak ini karena artinya agak apa ya, natanya agak Ini di kurang. halaman 98 ada Pak Budi. Ada ya? Ada Munawir. Munawir di Yunus ada, Pak. Ada ya, Bu? Ada yang banyak Mana? cerita. Yang banyak itu 98. artinya, Bu. Tadi ngambilnya yang banyak cerita, nenek. Kenapa Banyak Budi? cerita itu di riwayat dari Nabi SAW. KBPA kayaknya. yang KBPA hadis ya. di KBPA. KBSL nggak cocok ya. Iya, Artinya kan cerita. cerita ya, bukan mahal. Kalau ya. di sini kan banyak nih artinya nih sangat. yang bagus bicaranya, yang banyak cerita, riwayat hadis, banyak sekali itunya yang hadis itu. Ilmu hadis itu juga ada. Jadi nenek bingung nih ngambilnya satu aja, ngambilnya yang bagus bercerita aja. Tenang, Yang banyak- jangan bingung, Nek. Kita Kita gramatikal, Nek. Tenang. Jangan bingung. Nanti kita pilih yang paling pas, Nek. Iya, makanya nenek milih tuh yang paling pas perasaan nenek ini yang Iya. banyak cerita. Tenang. Jadi ini KBPA ya Pak Ustadz ya. BPA ya. KBPA. Cirinya sudah jelas kan, Nek, cirinya ya. Hadi ya, hadi itu ciri PA-nya. Ya, terus Ya. polanya fa'ilun sudah ya. Sudah, pola fa'ala ya. Tunggal, Sudah tinggal tunggal ya Pak Budi. Iya. Tunggal. Tunggal ya. Objek Iya. tunggal. Objek tunggal.
Kalau ada huruf jar ini agak susah ya Pak Ustadz menetapkan tunggal apa objek apa subjek ya Pak Makanya Ustadz. netral dia. Ini netral ya. Netral. Jadi kita kalimatnya hanya KBPA aja Tapi Pak karena di Ustadz. sini Pak, lam yu'minu bihadzal hadis itu Oh. objek, Pak. Kan ada kata yu'minuna. Oh iya iya, dia subjeknya di depan ya. Jadi KBPA objek, ya. Jadi objek Dia ya, Pak. cenderung objek Pak. Walaupun netral Ya, ya. cenderung objek. objek jamak ada si. Objek jamak. Ah, Iya. enggak jamak itu. Objek. Tunggal. Tunggal itu hadisi itu. Oh, Tunggal sun. hadisun tunggal. Jamaknya ahadisun. Karena Ah, polanya iya. yang fa'ilun Pak Kata-katanya Ustadz ya. habis. Ya. Kenapa dia kasrah Bu ya? Apanya? Kenapa Ada bi depannya, ada bi kan itu. Ada bi Pak. Obi yang depan ini ya? Ya, bihadzal Kan dari hadis. nenek terangin di situ Pak, nenek terangin di situ. Ya. Netral itu. Ya. Jadi yang dirubah hanya itu aja Nek. KBSL-nya menjadi KBPA. Ya. Ya. Kemudian dicari Objek jamaknya. tunggal. Kalau udah ada tunggal nggak usah jamaknya Pak Ustadz ya. Enggak. Iya. Jamaknya nggak usah ya. Ya, Kalau jamak, jamaknya disiapin nenek aja. Kalau ditanya nanti jamaknya apa gitu, nenek udah siap gitu. Oh gitu, ya. Tapi kalau tunggal, kalau jamak di ayatnya baru kita cari tunggalnya apa. Apa Baik. jamaknya Nek? Belum, nanti dicari belakangan. Baik, Ini kemudian yang Bapak dari Ibu, Munawir aja Pak Budi. yang mana? Yang Ini- hadisin Munawir halaman Kamusnya Ini dari Munawir apa dari Muhammad Yusuf? MY. itu dua ya, Nek. Yunus saja. Kalau Mana ini gitu, nggak Pak? nenek ngambil dari itu Munawir, Bu. Nama Ya, Yunusnya makanya ada ini- nggak? Hadisi Oh, tadi kalau ada yang Pak. Asafa, Terus ada 98. Sambil Saya ada 98 sih. Al-Hadisi ya. Halaman berapa, Bu? 98. Halaman berapa di MY hadisi itu? Di Mamur Yunus. 98. Hadasa itu 98. 98. Iya, Tapi kayaknya nggak sesuai ya Pak artinya. hadisun. Tapi Paling ada bawah ya, Pak Budi. 98 paling bawah. hadisun, Hadisun. ahadisun ya. Cerita, berita Iya. ya. Betul kok. Ya, Berita Cerita. itu. ya. Jadi jamaknya itu Nek, tinggal ngambil aja Nek. Ahadisun. Ahadis. Ada Iya, yang 98 paling bawah ya, Pak Budi ya. Iya Ya. ada nih. Akar katanya bukan hadusa di sini Pak Budi. Hadasa. Hadasa. Dasar Bu, Hadasa. yang di atasnya. Hadusa juga. Hadasa. Hadasa yang dalam kurung kan? Dalam kurung Ada kok dua bukan. Pak. Oh, Hadusa ada juga dua. dalam Oh ya, kurung. ya. Tapi Hadusa mungkin sama yang hadasa. yang cocok mungkin yang atas. Yang di Hadasa. bawah Hadusa. Hadasa. Sesuai dengan Berlalu Mm-mm. cerita itu kan sudah Bagaimana berlalu. Bu ya? kita berlalu ya. Baik. Ya, jadi yang kita ambil yang di 98 aja ya, Nek. Boleh. Iya. Ya. Oh, jadi di dalam 98 ini Artinya yang sama apa yang namanya? Ya. berita. Sama ya artinya Nek, Ya, Bu tapi Tirta di ya. sini kan tidak ada hal hadisinya ini. Ada Nek. Di situ kenapa nih? Karena bi itu. Kenapa? Itu kan hadis itu Bu. Gramatikal, Nek. Ah, Ya, enggak, nenek nyari kan nggak ada alnya, sini nggak ada alnya gitu loh. Makanya Oh. larinya ke Munawir. tambahan nih. Itu kan ciri kata Ya, benda, oke, Nek. oke, oke. Al itu ciri kata benda. Dasar nenek-nenek. Yang Baik. tadi udah Nah. diterangkan. Jadi banyak Ya. hadasa. Pak Budi bertanya Pak Budi. Ya, ke nenek kan ya. Nah, gimana? Ya, Nenek, saya belum paham ini mengenai alif lam dengan huruf jar. Di sini kan ada al-hadisi, ada alif lam di depannya, bukannya ti itu akibat dari alif lam yang sifatnya menghilangkan Tanwin. apa namanya? Tanwin. Tanwin. Ya, betul. Apa fungsi alif lam di sini? Kenapa di sini karena huruf jar gitu? Bukan. Kan kalau alif lam Oh. itu fungsinya untuk Dari dari sun ke sin. Ya, Ya, maksudnya alif Kemudian lam kan alif juga lamnya sifatnya, merangkan sinnya jadi si. ya. Iya, Tapi betul. alif lam kan juga sifatnya menghilangkan Tanwin. tanwin. Jadi Ya. Tanwin. hadisi. Itu harus salah Jadi satu. tanwinnya kalau dihilangkan enggak nanti sinnya. dua. Nah, Pak Kalau Budi, kalau enggak nanti jadi dua, ada alif lam, ada tanwin kan gitu. nah artinya kita mengambilnya boleh alif lam atau boleh huruf jar gitu. Ya, Dua-duanya, Bu. huruf jarnya itu kan karena kasrohnya tipu. Awalnya kan dia sun, Mm-mm. Jadi hadisun, sin. kemudian Karena ada bi jadi bi sin. menjadi sin. Nah, karena dia ada alif lam, hilang satu menjadi Jadi si. sin. Ya. Berarti ada dua pengaruh di sini untuk Iya, siap. ada perjalanannya. Pak Budi, makasih.
Bapak Ibu ya. Nggak ada benar. Salah ya. Dan tanda-tanda kata benar. Tadinya artinya apa Pak Budi? Maaf. Ulangi, Bu. Sebentar dulu. Tadi Oh ya, artinya silakan apa? Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz, silakan Pak Sebentar Ustadz. dulu ya. Ini yang mungkin agak prinsip ya. Iya. Antara yang pakai alif lam, tidak pakai alif lam itu nggak ada bedanya. Bedanya barangnya spesifik. Misalnya masjid sama itu. Cuman alif lam kalau bahasa Inggris itu the. Contohnya misalnya the white house. White house itu tetap rumah putih. Begitu the white house tetap rumah putih, tapi the white house itu barangnya jelas. Tidak boleh yang lain. Gedung putih. Gedung putih itu istana presiden. Kalau pakai the barangnya jelas. Kalau pakai alif lam barangnya jelas. Al hadisi. Kamu tahu cerita ini, kamu buka tafsir. Cerita apa ini? Itu cerita tentang perjuangan Nabi misalnya. Jadi kalau ada alif lam, tidak ada alif lam, arti sama, cuma dia lebih spesifik. Barangnya nggak boleh lain. Kitabun, itu kan kitab. Nah, bebas. Tapi kalau Alkitab, dia tulisan juga, tapi nggak boleh lain dari Al-Quran. Alkitab itu nggak boleh terima lain dari Al-Quran. Ya, alif lam itu nggak ada masalah, Mbak. Dari segi gramatikal dia nggak masalah. Alif lam itu hanya untuk memastikan barangnya. Tidak boleh diterimakan yang lain. Itu alif lam. Kalau kasrah tadi, di kamus tidak ada pun. Jadi penyebabnya jadi kasrah, penyebab jadi fathah itu ada di ayatnya sendiri. Dia nggak salah kita ambil hadis itu, karena posisinya sebagai, kan kita selalu mengatakan domatain sebagai subjek kan. Saat di Al-Quran dia ada fathah, ada kasrah, ada doma. Nah, kita pegang kuncinya. Kalau dia patah, objek. Dia kasrah, ada objek depannya. Kalau dia doma, subjek. Nah, itu aja kita pegang. Ya, itu tuh cara membaca. Jadi, walaupun di kamus tidak ada pakai B, ya nggak apa-apa, Nenek. Yang kita ambil yang ada aja. Ya. Arti keseluruhannya lagi Bu ya. Buya, tadi artinya apa Bu ya hadis itu? Tadi yang baru cerita itu kan tadi. Cerita. Yang banyak cerita, yang banyak cerita, banyak sih Bu artinya. Riwayat hadis, meriwayatkan hadis, yang banyak cerita, yang bagus bicaranya. Satu aja deh, jawab-jawab. Satu aja. Yang banyak cerita Bu Red Erni. Oh, iya Nek. Arti keseluruhannya Nek. Buya. Ya. Artis keseluruhannya. Maka barangkali engkau menyiksa atau menyengsarakan di sini Bu ya, menyengsarakan, menyiksa sama. Ya sama ya. Ya. Ini kata benda, Nek. Maka barangkali engkau menyengsarakan diri engkau sendiri karena peninggalan mereka. Kok menyengsarakan? Nek, kata benda, Nek. Kesengsaraan. Disengsarakan ya. Kesengsaraan. Kalau gitu penyiksa aja lebih enak ya Bu ya. Iya tuh. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri karena peninggalan mereka. Jikalau tidak, mereka akan beriman demi ini yang banyak cerita berduka. Buya, Nenek mau nanya Buya, ini demi ini maksudnya Al-Quran ya Buya? Iya. Nek. Ini maksudnya demi ini Al-Quran ya? Mana demi? Demi ini. Yang mana demi? Jikalau tidak mereka akan beriman demi ini yang banyak cerita berduka. Nenek, tenang Nek. Berarti Nenek baca terjemahan dong jadi. Ya demi itu dari ini. Dari dengan. Cocoknya dengan itu. Yang mana demi? Bi dengan. Bi demi. Haza ini. Demi dapat halaman 55. Dengan aja kenapa Nek? Dengan ini. Kayaknya setelah Nenek coba dengan nggak enak dibacanya dalam kalimat ini. Kalau nggak enak dibaca terus demi nanti Nenek bertanya apa? Kayaknya deminya nggak apa pula artinya nanti kan? Dengan. Itu namanya psikocape. Ambilnya dengan Nek. Dengan aja ya. Nah, Oke. Jadi kan gaya Padahal bahasa awalnya. Nek. Coba lihat gaya bahasa nih. Tadi pernah nonton film Jepang dulu. Ini kecil anak ajar kurang ini. Apa artinya itu Nek? Ini anak kecil kurang ajar. Anak kecil kurang ajar gitu ya. Kecil anak ajar kurang. Apa gaya bahasa begitu? Ini sama juga. Ini cerita ini. Gitu Nek.
Ya. Dengan ini cerita. Jadi berarti demi diganti dengan aja ya Bu ya. Terus menyengsarakan diganti dengan penyiksa. Itu berduka atau Beda duka tipis, cita, Nenek. Pak? Oh, kurang Beda tipis. artinya ini Beda tipis tapi jadi salah kalau nggak dibenerin. barangkali engkau Yang banyak cerita duka Jadi ini cita kan, atau selamat. jadi ini cerita Nabi Muhammad sedih sendiri. Maka barangkali engkau penyiksa atau penyengsara. Nabi salah satu penyengsara diri kau sendiri. Karena bekas. Jadi kalau bekas itu, Pak, kalau kita ambil bekas, coba kita pakai bahasa Indonesia. Kau bekas tangannya, Mak. Pakai tangannya, Mak. Kalau pakai itu apa tuh, Pak? Bekas. Pakai tangannya ya, jadi Pak. Pakai tangan. Karya Bu ya, karya Bu ya. Ya, bekas-bekas mereka. Karya mereka. Atas kelakuan mereka. Bisa juga kelakuan mereka. Ini kan gaya bahasa sastra. Mau ya mencari laki tangan apa itu luar biasa. Nah, laki tangan. Apa tuh laki tangan? Kalau misalnya main domino, laki tangannya nogi balon seorang. Nah, kalau misalnya berusaha, laki tangannya pandai dia berusaha. Jadi kalau asal itu bekas mereka, prestasi mereka. Ini kan bahasa metafor, Pak. Biasanya bahasa metafor itu muncul di kalimat-kalimat atau ya cerita. Tapi kalau dari segi tafsir, nah jarang ya metafor. Jadi kalau kita terjemahan lurus ya, lurus dulu ya. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau atas bekas-bekas mereka. Jika tidak mereka beriman dengan ini cerita berduka cita. Itu kan kayak bahasa. Kalau saya konteks, maka barangkali engkau sedih, berduka dengan dirimu sendiri atas kelakuan mereka, atas perbuatan mereka, dan mereka tidak beriman dengan cerita ini. Yang membuat engkau jadi berduka. Nah, itu secara konteks ya. Jadi kita biar tangkap dulu. Saya ulang lagi, Pak. Secara gramatikal. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri atas bekas. Jika tidak mereka beriman. Jadi mereka tidak beriman dengan ini cerita. Ini cerita. Asapan kesedihan. Jadi kesedihan itu milik Pak Laka. Jadi gitu Pak ya susunannya. Jadi itu, nah baru dari kalau misalnya berbeda dengan cerita pemahaman kita lah, tersusun. Maka barangkali engkau apa tuh? Kan barangkali engkau mencelakakan diri kau sendiri, menyiksa diri kau sendiri. Menyiksa itu ya terpaksa lah. Kita pakai jembatan, kata kerja, kata benda bermakna kata kerja. Itu biasa jembatan. Tapi kalau kita dari segi penyiksa itu bisa lebih tajam daripada menyiksa, Pak. Memang semua banyak kata yang dalam bahasa Al-Quran nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi penyiksa itu sekali lagi gaya bahasa ya, Pak. Tadi saya contohkan kayak bihadzal hadisi asapa. Ini kecil anak ajar kurang. Kecil DNMD. Barangkali engkau Muhammad akan Enggak pakai Muhammad dulu, Bu. Biar anggap tosos orang. Kita bicara gramatikal dulu. Barangkali engkau, maka barangkali engkau penyiksa diri. Jadi penyiksa diri kau sendiri. Jadi menyalahkan diri sendiri. Itu yang mana? Jadi menyesal sendiri. Ala atas bekas-bekas mereka. Artinya kelakuan mereka, tindak tanduk mereka, bekas mereka. Saudara pakai tangannya. Kemudian atau prestasi juga bisa. Ilam yu'minun. Ya, jika tidak mereka beriman. Memang mereka tidak beriman jika tidak beriman. Jadi sedia itu jika tidak beriman dengan cerita ini. Cerita ini itu apa? Itu ya Al-Quran ini. Atau nanti surah api akan diceritakan. Buya, makanya Buya Al-Hadis itu Al-Quran ini tuh karena udah tahu Al-Hadis itu yang di Al-Quran ya kan Buya? Ya cerita tentang ada maksud saya. Cerita itu kan akan ada cerita Ashabul Kahfi nanti kan. Jadi arti dari ini Bu ya,
Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri atas bekas-bekas mereka jika tidak mereka beriman demi ini yang banyak cerita Dengan demi nek dengan. Ya, nek ulang. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri atas bekas-bekas mereka jika tidak mereka beriman dengan ini yang banyak cerita berduka cita. Begitu Bu ya? Nah, dengan banyak cerita menjadi berduka cita, menjadi cerita jadi tambah sifat dari kata bakiun tadi. Al hadis itu mungkin larinya kayak Al-Quran ya, setuju saya. Karena dia alif lam cerita-cerita itu, alif lam itu membuat cerita itu khusus. Khusus barangnya ya. Nanti kalau kita mau tahu tafsir baru. Tanggaplah cerita tertentu lah. Tanggap sekarang cerita tentang Kafi. Kita tidak percaya. Kalau duka cita aja gimana Pak Ustadz? Kalau misalnya banyak cerita duka cita aja gimana Pak Ustadz? Kalau berduka itu kan artinya kata Kalau cerita duka cita kan nggak apa, Bu. Di Quran itu kan berita gembira banyak juga. Jadi Nabi Muhammad, jadi Ka tadi, fa'laka itu baki untuk menambah asapan itu. Asapan itu milik Ka tadi. Bukan milik hadis tadi. Ini konteks ya. Fala'an laka, maka barangkali engkau. Bakikun itu katakanlah penyiksa. Kita walaupun nggak enak dengan tapi kita tahu penyiksa diri sendiri. Menyiksa jadi menyalahi diri sendiri, meratapi diri sendiri. Jadi Muhammad sedih kalau tidak ada yang percaya. Ala asari atas bekas mereka, tidak tanduk mereka. Kenapa tidak berani? Jika lam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad sedih jika mereka tidak beriman. Dengan cerita ini, asapan itu tambahan dari kesedihan Nabi Muhammad. Kesedihan dari lam yu'minu tadi. Bukan ceritanya yang sedih. Jadi ini cerita mengenai Nabi Muhammad ya, teguran ke Nabi Muhammad ya Bu ya. Ya pokoknya secara gramatikal dulu ya, itu kan tafsir. Kita mengambil secara maksimum dari gramatikanya. Katakanlah karena Nabi Muhammad ya kita setuju. Tapi untuk apa tadi Nenek katakan untuk hadisi ada alif lam, sekali lagi ada alif lam, kan ceritanya cerita pasti. Sebuah cerita kepastian. Nah, nanti kita baca tafsir. Kita kan sementara kita menghindari tafsir dulu. Kita murni gramatikalnya. Jadi bihazal hadisi dengan cerita asapan. Cerita ini jadi asapan itu milik dari kata milik dari nafsaka tadi. Milik apa Ustaz? Asapan milik apa Ustaz? Bakhilun tadi. Oh, bakhilun. La'alaka bakhilun. Karena dia bukan tadi kan ada yang bilang ceritanya cerita sedih, bukan cerita sedih. Masih Ustaz. Ya kan biasanya di belakang-belakang itu milih yang depan. Jadi ayat, jadi kalau contoh kata itu misalnya sahabat ayat baik sudah cerita gini. Hukum, kalau kita kenal hukum MD/DM ya. MD/DM. Office boy misalnya, memahami office boy. Office boy itu artinya apa itu, Pak? Kalau kita letterlek, kantor lelaki. Gitu ya. Kantor lelaki. Suruh dia. Kenapa tiba-tiba jadi pesuruh? Office boy. Kantor lelaki. Kalau diterjemahkan beda ya jadinya dengan itu ya Bu ya. Iya, jadi artinya gini. DM. Jadi asapan ini sifat nafsaka tadi ditaruh di belakang. Kalau secara Indonesia mungkin nggak cocok. Tapi dalam gramatikal Al-Quran itu begitu. Sebentar ya. Barangkali engkau menyiksa diri engkau sendiri. Jadi arti keseluruhannya ulang lagi Pak Budi. Jadi artinya ya keseluruhannya. Maka barangkali
engkau penyiksa diri engkau sendiri diri engkau sendiri. Pelan-pelan, Nek. atas bekas-bekas mereka. Atas bekas mereka. Ya. Ya, jika Oke, Pak. mereka Pak, tidak lihat, ya. beriman. Ini coba kita cerami gaya bahasanya, gaya bahasa ya. Ngerti dia nih. Jadi kalau misalnya dalam bahasa apa ya, bahasa, kita lihat ayat yang contohnya, Pak. Contoh kita lihat contoh konkret. Kita lihat ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah kita lihat contohnya ayat Al-Baqarah 132. Ayat bagus ini contohnya. Oke ya. Oke. Coba Pak lihat. Ini kayak bahasa ya. Di motor, Bapak ya. 132 ya. Wawasta. Ini ada yang datang jemaah kita. Jadi prof ini ada ini jemaah sedang ada ya. Wawasa biha Ibrahimu. Ya. Kalau terjemahan letterlek gramatikal, dan dia berwasiat dengannya Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub. Nah, di sini artinya apa? Wawasa biha, dan Ibrahim berwasiat dengannya kepada anak-anaknya dan Yakub. Nah, terjemahan yang benarnya adalah dan Ibrahim serta Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub ditaruh ke depan. Kenapa? Harkatnya doma. Jadi gaya-gaya bahasa ini yang perlu kita cermati juga. Jadi menurut kita memang gaya bahasa apa ini? Ya memang gitu ya bahasa. Coba ada bayangan. Ibrahim. Jadi Yakub ini bukan bagian dari anak-anaknya ya Bu ya? Karena sama-sama sama ya. Yakub melakukan hal yang sama dengan Ibrahim. Ya, sama dengan Ibrahim ya, berwasiat kepada anak-anaknya. Dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya juga. Itu terjemahannya. Ya. Berarti Ibrahim dan Yakub itu sebenarnya ya. Jadi gaya bahasa, sekali lagi gaya bahasa. Jadi kok nggak pas bunyinya, ya begitulah gaya bahasanya. Ya. Kan Mbak, saya paling tertarik menonton film Jepang dulu. Ini kecil anak, ajar kurang ya. Menurut kita bahasa apa tuh? Kecil anak, ajar kurang. Anak kecil kurang ajar. Maksudnya itu anak kecil kurang ajar. Tapi disebutnya apa? Kecil anak, ajar kurang. Kurang ajar jadi ajar kurang. Kebalik Mbak dia. Jadi kata asapan yang menurut kita di depan, dia taruh belakang. Sama itu, Bu. Nah, cuman nampak di harkatnya. Harkatnya patah. Sebagai objek dia. Nah, doma sebagai subjek. Yakubu kan doma tadi. Ibrahimu doma. Yakubu doma. Doma itu memastikan dia adalah pelaku dari pekerjaan itu. Nah, contoh ini contoh yang paling jadi andalan saya nih. Jadi contoh bahasa Indonesia-nya, makan, saya, minum, dan Pak Suharman. Tapi di situ tuh Pak Suharman, Suharmanu, nah Suharmana. Suharmana berarti saya habis makan, habis minum, makan Pak Suharman. Kalau Suharmana. Tapi kalau Suharmanu, saya dan Pak Suharman makan dan minum. Terjemahkan gitu ya, Bu. Konteksnya ya, nanti susun kalimat-kalimatnya. Yang penting konteks ditekan dulu. Yang 132 ini waktunya berbeda kan Bu ya, Ibrahim? Ya berbeda, jadi melakukan hal yang sama. Perbuatannya sama, jadi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub kepada anak juga. Anak-anaknya. Dirangkai dalam satu ayat. Itu contoh. Mungkin kalau di dalam terjemahannya Bu ya gitu ya. Kalau ditambahkan kata demikian mungkin bagus. Ah, ya. Boleh demikian juga. Itu kan selera Pak, selera lagi. Itu tadi bilang tadi gitu, Pak, ya? Masuk pendapat, masuk sinonim. Kalau kita kan ingin menikmati gaya bahasa. Nah, iya. Nah, kalau sudah masuk barangkali dengan demikian juga itu sudah masuklah pendapat orang lain. Kita tidak lagi
Siapa yang sering mendengar terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Kan banyak itu. Nah, coba gini, cerita metafor contoh metafor seperti itu. Kalau misalnya Pak, pemain bola ya, kiper memungut bola dari gawangnya. Maksudnya apa tuh Pak? Misalnya kiper PSP Padang itu Gol. Gol. Gol artinya kan. Jebolan. Dijebol kan? Terpaksa kiper memungut bola dari gawangnya. Artinya apa? Gol. Nah, kalau misalnya mengamuk, Lionel Messi mengamuk, artinya apa itu? Apa dia mengambil parah? Banyak golnya. Banyak gol. Menyerang. Banyak golnya. Banyak golnya. Kalau Rudi Hartono gantung raket, artinya apa? Nggak main lagi. Nah, kalau Pak Masih Jasman, saya juga gantung raket. Saya gantung raket saya. Tapi kalau Rudi Hartono gantung raket, artinya apa? Nggak main lagi. Nah, itu bahasa-bahasa metafor itu ada juga di Al-Quran. Nah, ini kan gaya bahasa, sekali lagi gaya bahasa. Nah, jadi kalau kita terjemahkan normal dulu, fala'allaka baqifun, maka barangkali engkau penyiksa diri engkau. Itu kan gaya bahasanya. Ada yang sedih ya. Jadi kalau mau tamat, maka barangkali engkau penyiksa diri engkau membuat sedih. Baru ala asabihim ila yumin. Bu ya, nanya boleh Bu ya? Boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Kalau wawasa itu kan pelakunya Huma ya Bu ya? Wah. Kan Rusia. Rusia itu, wasawa, wasaya. Iya, wasaya ya. Kan tapi kan dua rakaat di situ Bu ya. Panjang itu pelaku usianya, humanya. Wasa. Kalau huma itu. Kalau mohon maaf ya. Kalau jadi huma apa itu? Wasaya. Oh, wasaya. Kasih Bu ya. Wasaya. Jadi panjang. Ya ya Bu ya, kasih. Oke ya. Lagi ini pelan-pelan kita pada saat menerjemahkan kita akan dapat cerita kayak bahasa seperti ini nanti. Nah, saya bahasanya apa ini? Sepertinya makanya Bapak pada saat menerjemahkan kayaknya nggak nyambung ini ya. Nah itu berarti udah masuk ke bahasa. Nah biasanya itu adalah tentang cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan tauhid. Itu bahasanya bersih. Tentang peperangan, cerita-cerita umat-umat terdahulu. Nah bahasa seperti itu cerita. Pak Ustadz, ya. Berarti kita ini kan kita tarik ke depan ya Pak Ustadz, asal apa namanya asapannya ya, sehingga maka barangkali nikmati aja kayak biasanya. Kita nikmati aja kayak biasanya. Gitu. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau atas bekas-bekas mereka. Bekas-bekas mereka itu tindakan-tindakan mereka lah. Bagaimana mereka melawan kau, bagaimana mereka mencemehkan kau. Apa perbuatan-perbuatan mereka gitu ya Bu ya? Kelakuan-kelakuan kau. Kita kan juga sepak terjang namanya. Sepak terjangnya. Kan bisa juga ya. Asar itu sama dengan sepak terjang, Bu. Oke. Nah, illam yu'minuna. Buya, kalau sekarang nggak bisa tuh Buya, kamu berjalan juga bisa ya Buya? Hah? Jika mereka tidak beriman. Kalau sekarang juga dibilangin seperti yang tadi itu kamu berjalan bisa kan juga? Jalan bisa, apa dia berjalan? Cepat kali dia kamu. Iya betul. Kamu berjalan itu istilah kan? Maka apa? Meninggalkan bekas-bekas mereka jika mereka beriman. Bekas-bekas mereka jika tidak mereka beriman kepada cerita ini, kesedihan. Ya kesedihan itu yang miliknya Bakhilun Nafsaka tadi. Ya, mereka beriman. Ya. Yang beriman dengan cerita ini kesedihan gitu aja Pak Ustadz ya. Dengan cerita ini gitu ya. Dengan ini cerita. Bu ya, kalau asafan itu di kamus kan artinya kedukacitaan gitu Bu ya. Kalau kita menyusun kalimatnya, mereka tidak beriman dengan cerita duka cita ini boleh nggak? Maksudnya yang buat duka cita. Jadi ceritanya itu cerita duka gitu Bu ya? Bukan ceritanya. Oh bukan.
Oh, Duka bukan. cita itu yang dari maksud nafsaka tadi. Jadi sudahlah bisa sendiri membuat berduka. Oh iya. Bukan kata majemuk. Jadi yang berduka cita Nabi Muhammad Pak Ustadz. Ya, katakanlah. Jadi maka barangkali engkau menyiksa penyiksa engkau yang membuat engkau berduka. Itu. Atas, nah, itu ya. Kita ke depan bagus. Tapi yang kita mengusahakan dekat-dekatnya dengan gramatikalnya sehingga kita bisa paling tidak merasakan gaya bahasa. Mungkin kalau secara konteks bisa Pak Ustadz ya. Maksudnya penyiksa diri engkau sendiri membuat engkau berduka. Ya, itu ya. Kalau Konteks ya, Pak. konteks ya, kalau konteks ya. Tapi kita coba terimakan dulu. Maka barangkali engkau penyiksa dari kau sendiri atas perbuatan-perbuatan mereka. Maka jika tidak mereka beriman dengan cerita sebuah kedukaan. Sebuah kedukaan milik engkau tadi. Bukan cerita tentang kedukaan. Cerita kedukaan hadisi asapin jadi nanti. Jadi hadisin asapin. Nah, baru cerita duka. Itu Bu Yanti. Ya Bu ya. Makasih. Apa tadi peninggalan artinya lain bukan Bu ya? Mencederai dirimu sendiri. Peninggalan itu tadi peninggalan mereka atau bekas-bekas Bu. Itu kata bahasa kitanya kelakuan mereka. Kelakuan juga ya. Bisa juga kelakuan atau perbuatan barangkali ya Bu ya. Ya. Perbuatan ya. Barangkali engkau milih Maksudnya kan Allah menghibur Nabi Muhammad, kamu jangan sedih lagi. Ya. Kalau mereka taat kepadamu. Yang pertama datang. Wow. Kenalan dulu nih. Silakan Bro. Kenalan dulu nih. Hari Kamis sudah datang. Pak Brilon ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat datang di Alhamdulillah. Selamat. Udah banyak yang datang Bu ya. Terima kasih Bapak. Pertama ini datang dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oh, Bandung ya. Bapak komisi Pak Don Andri ya? Saudara Pak Don Andri enggak? Pak? Saudaranya Pak Don Andri enggak? Kakak saya itu. Nah. Saya pikir Pak Don itu kakak saya di atas saya nomor 7, Don itu nomor 6. Iya. Kami sama di Arun dulu Pak. Oh gitu. Saya pikir Don Andri yang datang barusan. Bukan adiknya, Iya. Print screen mah. Alhamdulillah. Oke Pak, terusin lah Pak. Terusin saya keluar dulu. Pak, Selamat bergabung Pak. Ya. Hah? Jadi artinya maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri atas bekas-bekas perbuatan mereka jika tidak mereka beriman dengan yang banyak cerita juga apa gantinya banyak Pak? Cerita ini. Dengan cerita ini ya Bu. Jadi maju ke depan ya Bu ya. Dengan cerita ini berduka cita gitu. Ya boleh lah. Tapi berduka cita itu adalah sambungan dari Bakiun tadi ya. Iya. Enggak, ini maksudnya dalam kalimat ini Bu ya. Dalam kalimat ini. Jadi kita nikmati ya bahasanya ya. Sama dengan tadi ya. Saya makan, saya minum tanpa normal. Ya, kayak bahasanya begitu. Ya, kayak bahasanya itu. Tidak secara konteks saya dan Pak Suparman makan. Jadi secara konteks ini, barangkali engkau menyiksa diri engkau yang membuat engkau bersedih, berduka cita atas bekas mereka jika tidak mereka beriman. Dengan cerita ini berduka cita. Bu ya. Bukan cerita ini berduka cita, Nek. Berduka cita itu miliknya nafsaka tadi. Jadi dengan cerita ini udah titik. Ya, oke lah. Tarik berduka cita ke depan. Supaya jangan terjadi perbedaan. Tarik aja ke depan asapan itu. Jadi disambungnya kemana ini Bu ya? Kalau dari ke depan? Jadi di belakang Bakiun itu taruh batu nafsaka. Oh.
engkau sendiri baru membuat engkau berduka. Berduka ya. Ya. Oh, jadi maka barangkali engkau menyiksa diri kamu sendiri, membuat engkau berduka cita atas ya. Kalau tidak mereka beriman dengan cerita ini. Ya enak. Iya. Ya oke, itu aja. Ya. Jadi berarti ke depan ya. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri, membuat berduka atas bekas-bekas perbuatan mereka. Jadi engkau Jika tidak mereka beriman dengan cerita ini. Ya. Ulangin Nek. Ulangi ya. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri, membuat berduka atas bekas-bekas perbuatan. Membuat berduka. Maka barangkali engkau penyiksa diri engkau sendiri, membuat berduka atas bekas perbuatan-perbuatan mereka. Jika tidak mereka beriman dengan cerita ini, habis titik, berdukanya udah nggak ada. Keterangan penyesalan. Ya. Keterangan penyesalan. Ya betul Bu ya, ini kan fathatain semua di surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai terakhir itu fathatain semua di belakangnya. Iya, fathatain semua emang. Apa? Ini kayak bahasanya kan fathatain semua. Jadi biasanya gitu ya. Jadi bahasa tentang cerita-cerita itu biasanya gaya bahasanya ada. Jadi jangan kehilangan gaya bahasa kita. Coba Bapak coba ya terjemahan dari bahasa Inggris. Iya, semua ya. Fathatain semua akhir katanya. Ya. Jadi objek semua itu di belakang itu. Iya. Ya. Dia taruh di belakang. Ya kita dengar. Pak, bisa disimpulkan bahwa kita nikmati saja bahasa gramatikal Al-Quran ini. Ya. Iya. Mari kita pahami konteksnya. Iya. Jadi kan tadi contoh yang baik itu cepat. Kita lihat contoh kayak ayat 132 tadi. Terjemahannya mungkin sudah disesuaikan, Pak. Terjemahannya sudah disesuaikan ya. Cuman kalau kita baca terjemahan, saya melihat kita tidak mendapatkan gaya bahasanya. Nah, coba saya minta coba siapa yang terjemah di sini? Al-Baqarah 132. Siapa coba Al-Baqarah 132? Pak, terjemahkan. 132. Mas Warjab ya. Al-Baqarah 132. Coba terjemahkan. 32 ya. Terjemah keseluruhan Bu ya. Ya, coba baca. Dan Ibrahim mewasiatkan atau ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Oke, sekarang terjemahan saya gramatikal. Dan dia berwasiat dengannya, berarti tertarik. Dan Ibrahim berwasiat dengannya kepada anak-anaknya. Dan Yakub. Dan Yakub. Saya udah ada Yakub. Kalimat demikian juga tadi nampak dari mana, Pak? Dari Yakub berangkat domah. Ya, sama-sama domah ya Bu ya. Jadi dia sesama. Ibrahim domah, Yakub domah, maka Ibrahim melakukan wawasa, maka Yakub juga melakukan wawasa. Yakub juga. Iya. Melakukan wawasa. Iya. Wawasa juga dia. Itu gaya bahasa, Pak. Iya. Ya, kalau ini masih deketan ya Bu ya, tapi yang di Al-Kahfi ini kan bakiunnya di atas. Ya, patah, Bu. Asapan. Dekat juga, asapan kan patah. Iya, betul. Maksudnya kan jauh jarak antara ada kata. Itu jadi kalau kita nggak belajar, nggak ngerti kita mana subjek objeknya gitu. Coba lagi. Ayat berikutnya 133. Ya, oke ya. Am kuntum syuhada'a isradara Yaqub wal maut. Nah, coba am kuntum ya. Am kuntum syuhada'a isradara Yaqub wal maut.
Yang menarik kata-kata is hadara Yakub al maut. Hadara Yakub al maut. Kalau di atas kan Yakubu ya. Ini Yakuba. Oke? Ya. Nah, Iya. sekarang is hadara, siapa yang hadir hadara tadi? Siapa pelaku hadara itu? Apakah kalian Siapa pelaku Ibrahim hadara dan itu, Yakub Nina? ya? Ibrahim dan Yakub ya Bu ya? Yakub. Al-Mautu. Al-Mautu. Hai Bu Elvia. Aku catat nomor sepatu ya. Mancalik Bu Meli ke kamera Bu ya. Oke, benar. Lapis satu Bu Meli. Bu Meli ini banyak banget lah pahalanya Bu Meli sampai ngapus tiket. papan. Semoga, Masya Allah. Makasih Bu Meli, makasih. Jadi kalau yang berhasil adalah tadi berhasil apa? juga. Is ada Yakub al maut ketika maut datang kepada Yakub. Nah, siapa yang subjek di situ al mautu? Siapa yang objek? Yang Yakuba. Yakub lah. Jadi menterjemahkannya apa? Ketika kalian menyaksikan ketika datang maut pada Yakub. Ketika kematian hadir Kematian Yakub. Hadir pada Yakub. Nah. Jadi kalau kita terjemahkan lurus, ketika dia hadir kepada Yakub maut. Maut ya. Maut datang ke Yakub. Hadir Maut datang ke Yakub. Gitu, Pak. Ini dampak dari doma patah itu. Nah, ini juga tadi nafsaka is. Asapan kan dia patah time. Kalau cerita itu yang duka, Bapak, ya, maka ayatnya berbunyi bihazal hadisi asafin. Nah, baru ceritanya duka. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, Ibu Erni Jakarta. Kalau cerita tentang duka baru hadisi asafin. Halo Ibu Erni Jakarta. Ya, kalau dia kasrah Bu ya. Ah, kalau asafinnya kasrah baru cerita duka. Ini bukan cerita yang duka, tapi adalah bakhirun nafsaka tadi yang duka. Cerita duka itu. Ya. Ini maksudnya mungkin Bu ya, larangan bersedih untuk Nabi Muhammad. Jangan bersedih. Gitu. Jangan bersedih orang yang nggak taat kepadamu. Dengan datangnya keterangan dari Al-Quran ini, pasti mereka walaupun mereka tak beriman, ya udah kamu jangan bersedih gitu kira-kira. Ya, kira-kira ya. Jadi Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan. Jadi tugas kita juga gitu. Jadi Muhammad itu kena perhatiannya dalam sampai dia bersedih kalau orang diceritakan nggak percaya. Sama juga dengan kita ya. Raja orang kurang nggak mau orang sedih kita. Kan sedihnya kita memang karena apa ya? Karena kita merasa kasihan ya. Sedih kita. Itu dilarang oleh Allah. Karena sayang kita ajak dia Bu ya. Karena sayang makanya kita ajak, tapi dia nggak mau. Kita sedih gitu. Sedih deh. Ya itu Pak. Dilarang oleh Allah, jangan kamu sedih kalau kamu ngajak orang nggak mau. Dilarang kamu. Tetap kita ajak, tapi nggak boleh sedih Pak. Meli, jangan sedih Bu Meli. Sana Wak nggak mau ikut Bu Meli. Jangan sedih kita. Orang Bu Meli senyum kok sedih. Ya, di sana kami nggak mau ikut, udah diajak gitu. Ya, sama dengan Oke. Buya jangan sedih kalau adiknya ndak ikut Buya. Ya. Jadi ayat 1 sampai 6 nih. Saya sekarang mengevaluasi lagi ya. Boleh dong. Jadi 1 sampai 6 ini saya coba tanya bebas ya Pak ya. Saya tanya bebas dengan cara bebas kepada orang yang bebas ya. 1 Bukan sampai 6. 1 sampai 6 ya, 1, 2, 6. 45-nya belum Bu ya. Ah? 1, 3, 4, 3, 4, 5 belum. 345. Kenapa? 345 siapa dong? Ya ini kan Neneknya maju Pak Ustadz. Oh, selesaikan dulu. Siapa yang tadi? Oke, kalau gitu masih ada waktu. Yang 3 Pak Budi. 3 siapa? Hafiz. Hafiz Mama Salang. Hafiz ya? ada. 4 Hafiz hari berikutnya Bu ya. Iya Pak bukan Mesra. sekarang. Hafiz nanti hari Ahad. Ahad. Oh, Yang malahum itu siapa? Malahum bihi min ilmi wala yabahir. Siapa itu? Pak Afrial. Pak Afrial. Oh, Pak yang Afrial.
Pak Afrial ya Pak? Siap nggak sekarang Pak Afrial Iman? Enggak siap kali Bu ya. Dia kan udah ada tanggalnya, jadi mereka nyiapin Oke. tanggalnya. Oke, kalau gitu saya ke acak aja yang sudah aja ya. 1, 2 sudah ya. 6. 1, 2, 1, 6. 2 dan 6 aja ya. 1, 2 dan 6. Sekarang saya ke Bu Delviningsi dulu. Bu Delviningsi. Assalamualaikum Buya. Nah, kalimat yubasira. Ayat kedua tuh. Miladunhu yubasira. Oke ya. Oke, apa Bu definisi yubasira? Yubasira. Nah, kenapa yubasira? Oke, SAD. Nah, saya tanya kenapa yubasira? Normal kan yubasiru, kenapa yubasira? Ada pengaruh li, Bu ya. Di mana linya? Linya di depan. Koiman li. Oke. Nah, sekarang yubasira. Coba buat KKP-nya dari anta sampai antunna yang yubasira. Coba KKP-nya. Basiru. Jangan lihat buku lagi yang lain. Sudah tinggal jawab aja. Basir. Basir, basiro, basiru, basiri, basiro. Berdefinisi. Nah, coba. Iya benar. KKP-nya berdefinisi. KKP-nya, coba. Basir. Pak, mic-nya belum buka. Nggak tahu jawabannya. Basir, basiro. Basir. Basiru. Basira. Basiru. Basiri. Basari. Hah? Basi. Basiri. Basiri. Basira. Basira. Basirna. Basirna. Basirna ya. Itu KKP-nya. Coba sekarang Pak Suarman coba. Liun zira. Liun zira. Nah, coba KKP-nya Pak Suarman. Liun zira. Ya, berapa tuh ya? Ayat 2 itu juga. Sebelum itu tadi Pak, ayat 2 juga Pak. Liun zira. Koiman liun. Liun zira. Liun zira. KKP-nya. Unzir. Oh. Anjir. Apa KKP-nya? Anzir. Kenapa anjir? Oh, inzir. Inzir, ya. Ah, kenapa? Kenapa inzir? Jadi unzir. Kenapa unzir? Fathah dan kasrah menjadi kasrah. Itu berlaku untuk doma. Ini kapan berlaku kan itu? Huruf kedua dari akar kata, Bu ya. Kapan yang berlaku itu? Kalau pola itu fa'ala. Untuk pola fa'ala. Nah, ini polanya apa? Ini Fa'ala. pola af'ala. Kalau pola af'ala jadi anzir. Kenapa anzir, Pak? Kalau bagaimana menerangkannya? Kalau huruf kedua akar katanya kasrah dan fathah, maka jadi fathah dia. Doma sukun kasrah dong. Boleh nggak bebas? Oh iya. Terima kasih Pak Andri. Unzir dia, Bu ya. Unzir, Bu ya. Anzir. Anzir. Kalau doma khusus sukun kasrah itu langsung alif. Untuk polanya. Anzir. Ya, untuk polanya doma sukun kasrah. Untuk KKP-nya fathah ininya, alifnya. Jadi anzir. Anzira, anziru, anziri, anzira, anzirna. Nah, KKL, KKP itu harus cepat, Pak ya. Itu juga yunzira, anzir langsung. Otomatis. Otomatis. Kita udah tahu yunzira ini pasti pola apalah, ya KKP-nya A. Ya, Bu ya. Sebulan yang lalu nih paling ragu nih, Bu ya. Sekarang udah agak lancar nih, Bu ya. Mantap.
Baru tadi malam didiskusikan. Oke, coba Pak Wandri. Coba Pak Wandri kata ya'lamuna Pak Wandri. Kan itu mu'minun alladzina ya'lamuna. Coba ya'lamuna itu KKP-nya Pak Wandri. Ya'lamuna. Ta'lamuna. Dari Ta'lamuna digunakan. Dari anta. Ya'lamuna. I'la. I'lam. Ya'malu, sorry. Ya'malu bukan ya'lamu. Ya'malu. Ya'malu. Oh, ya'malu. Ya'malu, tak malu. Ya. Tak malu, tanya dibuang, huruf akhirnya disukunkan. Takmal. I'mal. Kenapa kasrah, Pak? Hah? Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Huruf keduanya fathah. Tadi Bapak nyuruhnya Pak Suarman patah. Ini sekarang Bapak bukan kasar. Kenapa? Polanya kan fa'ala. Polanya fa'ala, Buya. Oh, itu alasannya ya. Ini pola Iya. fa'ala. Bapak tadi polanya afala. Itu bedanya, Iya. Pak. Itu satu ya. Satu-satu ya. Ini mudah-mudahan betul-betul terpahami ya. Satu pola fa'ala, satu pola afala. Beda dekat alifnya. Iya. Ya. Betul-betul Terus Pak terbenak. Mawandi. Betul-betul dibenakkan oleh Buya, Masya Allah. Hebat Buya. I'mal, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malnya. Ya, gitu. 100 dapat sepatu. Yang dulu aja belum dibayar. Udah. Yang dulu itu belum dibayar sama ketua. Catat dulu ketua. Jadi ingat ya, saya coba menambah KKP lagi ya, jadi biar terbenakkan. Pak Maswar lagi ya. Jadi, ya. Jadi saya kasih lah Pak, saya pakai itu ya, pakai apalah, pakai perangkat ya. Dulu. Perangkat sambil ya. Bentar Pak. Kasih cukup bentar. Bentar ya Pak ya. Kedengaran Pak? Suara? Jelas Bu ya. Jelas. Oke. KKP Pak, perhatikan ya. KKP 10 pola saya bagi 3. Ya, sekaligus bagi 3. Ini tinggal pemantapan ini ya. Satu KKP pola fa'ala. Kemudian ya. Pola fa'ala. Kemudian yang isi. Pola fa'ala. Sekali. Yang kedua pola non alif dulu. Pola non alif, pola fa'ala. Pola fa'ala. Kemudian pola fa'ala. Fa'ala. Pola apa lagi? Pola tafa'ala. Pola, sorry. Oh ya. Tafa'ala. Lalu pola tafa'ala. Tafa'ala. Dan pola fa'lala. Pola fa'lala. Ini kita sebut pola non alif. Tidak perlu tambah alif nolok. Non alif. Non alif. Itu kemanapun Bapak pergi nggak akan ada namanya pola non alif. Bapak pergi cuma betul dia A, betul dia B, betul dia C. Ada nggak pola non alif sini? Nggak ada. Pola non alif. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Yang berikutnya pola alif. Af'ala. Af'ala. Apa lagi? Istaf'ala. 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 Infa'ala. Ta'ala. If'ala. Ta'ala. Infa'ala. Infa'ala. Yang 10 pola ini, apapun apa polanya, belakang sama. Yang membedakan hanya di depannya. Kalau pola fa'ala tadi, ya'maluna. Ya'maluna. Ya'maluna ini pola af'ala, pola fa'ala, ya'maluna.
Suara Buya sepertinya hilang, Bu ya. Nggak kedengeran Pak Buya nggak ada Ustadz. suaranya Buya. Nggak kedengeran Pak Ustadz. Kalau ini sekarang. Ah, sekarang kedengeran. Udah. Ini ainnya sukun. Nah, ini baru harkat alif sesuai dengan huruf kedua kata. Kalau huruf kedua katanya fathah dan kasrah, di kasrah. Nah, ain ya malu. Nah, ini kan fa'ala ya tak malu. Nah, huruf keduanya mim. Fathah. Baru ini kasrah. Ya malu. Nah, buang nah ganti alif. Ya malu. Kalau pola fa'ala. Tapi kalau polanya af'ala yang tadi yunziru menjadi Pola alif dia. Suara Buya hilang lagi. bisa? Ya. Oke. Tunziru. Nah, tunziru tadi ya. Dibuang tu alif sukun, nun sukun. Tambah alif. Harkat alif apa? Harkat alifnya? Andiru. Patah kan kepala apalah. Ya. Andiru. Ambil aja anjir. Nah, jadi beda ya. Kalau beda pola, beda harkat alif. Kalau dia polanya fa'ala sesuai dengan huruf kedua kata. Apa harkat huruf kedua kata? Patah kasrah, alifnya kasrah. Kalau domah, alifnya domah. Ini tinggal melihat pola. Pola apa dia? Pola fa'ala a. Pola if'ala i. Pola istaf'ala i. Kalau ini Astaghfiru, istaghfir ya Bu ya. Kita kan selama ini istighfar salah itu Pak. Astaghfiru, istaghfir. Istighfara. Kesadiannya apa? Tastaghfiru. Tastaghfiru. Kalau nyuruh orang istighfar, patah buang ta. Tambah alif. Apa harkat alifnya? Istighfar i. Istaghfir. Istighfir. Nah, nyuruh orang istighfir. Istighfir. Sekarang kita nyuruhnya apa? Istighfar. Apa beda istighfar dengan istighfir? Istighfir bertobat, minta ampun engkau. Kalau istighfar, istighfar. Ini apa ini? Ini kata bendanya. Ampunan. Kalau istif'ala ya, istighfar. Ini dia. Istighfarun. Ini adalah apa? KBKK-nya. Jadi selama ini kita nyuruh orang pakai KBKK, bukan pakai KKP. Maka jarang orang istighfar jadinya kan. Selama ini kita menyuruh orang istighfar gimana? Kalau misalnya orang tuh kelewat batas, apa kita suruh dia? Istighfar kan? Istighfar ya. Istighfar itu artinya apa? KBKK. Ampunan. Ya, ampunan. Kan kita mohon ampun lah kau. Maunya kita kan gitu. Ya kan? Kalau buat definisi nyuruh teman-temannya kalau kelewat batas, suruh istighfar apa? Suruh apa? Istighfar gitu. Betulnya apa jadinya? Nyuruhnya istighfar. Istaghfir. Itu betulnya istighfar. Mohon maaf. Sekarang Bu ya. Nampak sekarang ya. Kalau kita ngomong begitu, orang ngerti nggak Bu ya? Tahu. Udah terlanjur basah ya. Iya. Istighfar bahasa Indonesia Bu ya. Atau di Indonesia kan ya. Tapi kita pada saat menyadarkan dia apa? Istighfar kan. Lagi ngamuk, lagi apa dia? Maksud kita ke dia apa? Istighfar lah. Maksud kita ke dia apa? Supaya dia minta ampun kan? Nah, kalau itu yang dimaksud istighfar, bukan istighfar. Istighfar. Kalau kita menggunakan bahasa Arab istighfar ya. Kalau bahasa Indonesia istighfar. Oke. Tapi
Setelah ikut Al-Rasani nggak boleh istighfar lagi ya Buya ya, harus istighfar. Istafir. Sama dengan ibu-ibu, pas dia ke Awas Pak saya, Maswar, nanti saya catat Pak Maswar. sama ibu-ibu Pak Sarman, pada saat saya, Assalamualaikum, saya boleh katakan, dia jawab saya, Waalaikumsalam, Ustaz. Loh kok saya aku pakai Alaiki, biasa kami pengajian ibu begitu, katanya. Ya ibu, ya, pakai bapak-bapak nggak boleh. Walaika. Oh ya maaf Ustaz, baru belajar. Ya. Nah, jadi selama ini orang Assalamualaikum kan ibu sama ibu, ke bapak-bapak Assalamualaikum juga. Padahal harus Assalamualaikum. Banyak tuh ibu kayak gitu tuh. Ngomongnya anak begini, anak begini. Assalamualaikum, salah lagi kan. Jadi kita mulai satu. Jadi kalau menyuruh orang istighfar, istighfar. Kalau istighfar itu KBKK. Bagaimana nyuruh orang ampunan? Punina misalnya sedang ngamuk nih. Marah-marah dia, istighfar, ampunan. Tahu? Nggak ada mana di situ kan? Indonesia aja Bu ya minta ampun. Ampun. Sadar. Ucap. Nyebut gitu ya. Buya ngalingin Buya. Oh, oke. Silakan. Jadi 3 polanya ya. Silakan. Ya. Biar mantap 3 polanya ya. Ya. 3 kelompok. Ya. Hanya satu ya. Ya, silakan. KKP ini kan 2 kemungkinan. 1 perintah, 1 larangan. Kalau Di mana larangan kita tetap KKSD. Kalau larangan bagaimana tetap Bu ya? KKSD. Bagaimana? Kalau larangan tetap KKSD. Oh, oke Bu ya. Misalnya takrabuna. Kalian mendekat, takrabuna. Nah, takrabuna. Nah, mendekat. Kalau jangan mendekat, la takrabu. La takrabu zina. Jangan mendekat zina. Ya tetap bentuknya tetap KSD. Enggak Tapi pakai la depannya. Ada la depan. Jadi Buya yang pakai kasro itu adalah fa'ala, fa'lala, tafa'ala sama tafa'ala, itu aja ya Buya yang pakai kasro. Enggak pakai kasro, ini non alif Nek. Alif. Ini non alif Nek. Iya, non alif nanti kalau di KKP-nya maksudnya Nenek. Alif penolongnya nanti baru kasih kasro semua itu kan. Alif. KKP-nya enggak ada alif Nek. Kalau non alif nggak pakai alif. KKP nggak ada alif. Bentar dulu, saya buat dulu mana apanya. KKP nggak ada alif, Nek. Nah, coba kami contoh satu. Yang pola tengah ini. Bashir. Bahasa Arab tadi kan yubashiru. Tubashiru. Ambil ya. Tubashiru. Kan buang tuh. Nah, banyak nggak mati, Nek. Ini pola pakai alif dia. Hah? Tidak pakai alif dia. Nah, tidak pakai alif dia. Karena Bashir. Bashiro. Pola. Iya Bu ya, iya benar. Nenek mau nanya kalau begitu yang pakai kasro tadi yang mana? Fa'ala. Ini. Itu kasro semua Bu ya? Hah? Itu kasro semua di situ. Sesuai pola. Iya, ini kan kasro semua sini kan? Ya. Afalanya patah, Nek. Afalnya patah. Oh, mengikuti pola ya. Kalau polanya patah jadi patah, kalau polanya kasro jadi kasro. Iya. Tapi kalau fa'ala tadi sesuai dengan keduanya ya Bu ya? Ya, makasih. Gitu ya. Jadi yang 3 ini dimantapkan betul nih yang 3 kelompok ini. Iya Bu ya. Kalau dia pola fa'ala, maka dia berdasarkan huruf kedua kata-kata. Huruf kedua. Harkat huruf kedua kata-kata KKSD ya. Jadi KKP berasal dari KKSD. Jadi lihat KKSD-nya. Pola fa'ala. Huruf kedua kata-kata fatah, maka alifnya berhakat kasrah. Kalau huruf kedua kata-kata berhakat kasrah, alif berhakat kasrah. Kalau huruf kedua kata berhakat doma. Kalau huruf sia, lihat huruf sia di belakang. Kalau Rusia belakangnya alif dan dia kasrah. Kalau Rusianya waw, doma. Nah, itu aja bedanya.
Itu kalau huruf sia. Pola fa'al. Nah, kalau pola ini tidak perlu ada alif. Pola fa'ala, pola fa'ala, nggak perlu ada alif. Karena pada saat dimatikan, dibuang huruf satunya, dia tidak mati. Maka tidak perlu tambah alif. Ya. Nggak perlu tambah alif ya. Iya. Nah, jadi di pola fa'ala ini ada dua ya Bu ya, kasroh dan doma saja ya Bu ya. Mana? Di pola fa'ala. Kasrah dan doma ya. Iya. Ini tidak ada alif. Tidak ada alif. Fa'ala, kafa'ala, kafa'ala, fa'lala. Contohnya pola fa'ala, kata tukatiluna. Sambil contoh. Berperanglah kalian. Ambil contoh ya. Tukatiluna. Tukatiluna. Ya kan, tukatiluna. Kotil. Ya? Kotil. Kalian sudah berperang. Nah, berperanglah kalian. Buang tuh. Kofnya mati enggak? Enggak. Enggak. Kan? Tidak. Enggak perlu tambah alif. Kotil. 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 Kotilu ya. Ya, kotilu. Nah, itu coba kita lihat ayatnya. Nanya ganti alif sama ya. Kemarin, nah coba lihat surat 84 kemarin. Faqatil fisabilillah. Coba lihat. Bu ya, An-Nisa 84. Jangan lanjut dulu Bu ya. Ini tukotilu jadinya KKP-nya apa Bu ya? Kotilu. Contohnya, contoh. Nanya diganti alif. Ya. Contohnya coba lihat di ayat An-Nisa ayat 84. Waqatil. Faqatil. 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 Ada 4. Faqatil fisabilillah. Nah, fa ini kan huruf. Ya, maka huruf. Nah, tinggal qatil. Qatil kesannya apa itu? Tukatilu kan? Yuqatilu. Tukatilu. Tukatilu. Nah, itu udah buang. Kamnya nggak mati kan? Qatil. Betul alif. Lamnya sukun kan? Sama nggak? Sama nggak ini? Iya. Nah, kali KKP. KKP siapa pelakunya? Anta. Agar katanya apa? Kotola. Polanya apa? Polanya ini. Fa'ala. Artinya apa itu? Kalau kotola berperang atau memerangi. Engkau berperanglah. Berperanglah engkau di jalan Allah. Gitu Pak. Buya boleh contoh itu Buya yang kalau sia yang di belakang Buya. KKP untuk usia yang di belakang Buya. Tunggu Bu Elvi satu-satu. Takut kelupaan Bu Elvi ya. Ini gimana? Ini udah ya. Jadi KKP kita bagi 3 kelompok ya Pak. 3 kelompok. Ya gampang ingatnya. 1 kelompok alif, 1 kelompok non alif. 1 lagi kelompok netral, kelompok fa'ala. Ini fa'ala. Ini kelompok fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala dan fa'alat. Kita sebut kelompok non alif. Tidak ada alif, baik KKP-nya ataupun KKP-nya ataupun KKL-nya nggak ada alif. Ini ada alif. KKP juga pakai alif nanti. Nah, itu 3 kelompok ya. Bu ya, kalau untuk huruf sia, alif dan ya materi halaman 14 Bu ya. Ya, apa? Untuk huruf sia, alif dan ya itu hari penolongnya kasroh apa fathah? Kasrah. Kasroh. Yang kasih Bu ya. Nah, contohnya Bu ya, jadi 4 dong Bu ya. Jadi 4 lah bagian. Kalau huruf itu ada sianya di belakang kan beda kan? Kalau domah jadi domah. Kalau di belakang. Enggak, kasrah domah aja sama aja. Ini kan juga kasrah domah. Kasrah atau domah dia tetap di depan domah? Enggak, bukan kasrah domah. Usianya alif dan ya. Usia, bicara usia. Apa akar katanya? Usianya. Misalnya
tahdu, tahdi ya, tahdi atau tahduna, 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 tahduna. Nah, tahduna saya coba gedein dikit dan nanti bilang kecil, ya. Saya gedein ya, tahduna. Habis sini ya, tahduna, tahduna, tahduna ya, tahduna, tahduna, nah, tahduna, tahduna Pak, tahduna nampak ya, Nampak. tahduna, oke, tahduna, buang ta, hasukun. Ya, teman alif. Apa harkat alif? Apa harkat alif? Domah. Kenapa domah? Tapi du. Iya nggak lihat dulu akar katanya apa ini kan dalam KKSAD. Setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat tambah huruf di belakang dengan sistem triangle. Oh. Ada ya. Ada ya. Nah, apa? Jadi kalau ini tad'una. Ini tad'una. Buang ta. Sukun tambah alif penolong. Apa harkat alif penolong? Apa kata belakang? Coba baca kaidah 5 di belakang. Kaidah 7. Coba baca kaidah 7 Bu Saya. Baca kaidah 7. Kaidah 7 baca. Halaman berapa Ibu? Tunggu. Kaidah 7 Rusia. 1. Saya ya. Ya, silakan. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Nah, ini apa? Hada. Apa ada? Hadaya. Ini hada, ketemu hadaya. Jangan lihat doma ini. Jangan lihat doma ini. Jangan lihat doma ini. Lihat apa belakangnya? Hadaya. 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 Ini da'awa. Beda huruf belakangnya. Alif, da'awa ini. Maka ini menjadi doma karena ada belakangnya wow. Ini karena belakangnya ya kasrah. Berkata sama ihdu ud'u. Huruf sia ya. Jadi lihat huruf sianya. Kalau pola Buya ulang lagi Buya huruf sia Buya. Ulang lagi Buya, nenek tanya belum penasaran. Jadi yang masih penasaran. Dari awalnya Buya, ulangnya Buya. Senyum manis Buya. Oke, dibaca dulu oleh Ibu Yeni Meldia. Tadi tuh suaranya nih. Bu Yeni Meldia baca kaidah nomor 7. Ah, tuh kan ketahuan nggak siap punya apa cepet dulu kan. Tahduna. Sebentar Pak Ustaz. Kan harus dari buku dulu kan. Iya Pak Ustaz. Nah, nggak langsung Bu. Lama benar ada kaidah berapa Pak Ustaz? Kalang kabut di buku ya. Kaidah nomor 7. Terima kasih Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf ciri KKSAD-nya tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Nah, jadi pada saat tahduna, tema tad'una sama pola bentuknya, tapi akar katanya berbeda. Ini hada, ya di belakang. Ini da'a, waw di belakang. Maka saat KKP-nya, harkat alifnya berbeda. Pada saat tahduna, akar alifnya adalah kasrah. Kenapa? Karena di belakang ya. Iya. Tapi pada saat tad'una, huruf alifnya domah. Kenapa? Karena di belakangnya huruf waw. Ud'u, ihdu. Nah, gitu ya. Gitu ya, Nek? Iya, Bu ya. Jadi yang ini kan huruf sianya ya Bu ya. Huruf sianya menentukan ya. Huruf sianya menentukan harkat. Ya Bu ya, terima kasih.
Oke. Buya, jadi kalau berarti di belakangnya ihdu itu, Buya, berarti ihdu itu dari kapanya anta ya pelakunya? Iya, enggak, ihdu antum lah. Oh, antum. Kalau anta dia ihdi. Oh, ihdi. Ihdina siratal mustaqim. Oh, tapi nggak berlaku sukun gitu ya, Bunda. Jadi ihde gitu. Tak berlaku sukun ya? Kan tahdi. Tahdi ada ya. Jadi sukunnya pada ya Bu ya? Ya, hilang dia. Kan kalau hadaya, hada, nah itu gini ya. Ada lah, dia kita rupiah. Kesannya tahdi antanya, tahdi. Tahdi. Nah, ada ya. Buang tah. Nah. Sukun sama alif. Apa arkan alif? Apa rusianya? Ya, ya. Ini buang ihdi jadinya. Ihdi. Kemudian karena yang diminta ihdi, pelaku objeknya na, ihdina, tunjukkan engkau kami. Nah, gitu. Siratal mustaqim, yang lurus. Itu yang kita baca dalam Al-Quran setiap saat. Iya, iya. Oh ya, saya mengingat, saya sarankan, pertemuan ke depan kita bahas Al-Fatihah ya. Saya terangin Al-Fatihah dulu ya. Kita baca salat kita ya. Baca Al-Fatihah ya. Ya, baik baca, apa jawaban Allah ya. Ya, ingatin saya ya. Ya. Hah? Kapan? Ya, mulai besok. Hari sekarang Kamis, hari Ahad. Wah, hari Ahad itu ya. Ada kelas ya. Setelah satu kafir sesuai nerangin Al-Fatihah gitu ya. Nanti. Apa? Karena akarnya waw adalah tala dari talawa. Ini adalah doma. Ini buang uslu jadi ya. Kasih Buya. Oke. Buya tanya Buya. Ya. Buya itu hadaya. Ya. Akar katanya ini hadaya menjadi al-kasroh kalau adayanya. Apa KKP-nya? Ada ya KKP. Oh, KKP-nya. Kan KKP berasal dari KKSAD. Oh. Gitu, Bu. Iya. Makasih, Bu ya. Sama-sama. Oke, apa lagi? Bu Suratina Zena kayak udah lama nggak kelihatan ini, kemana aja ini? Ada Bu ya. Hah? Ada. Coba deh berapa kali nggak masuk? 2 kali. Kan ketahuan aku lah. Belum pernah ada kan berapa kali nggak masuk? Nggak masuk tuh ketahuan lah. Hah? 2 kali ada keperluan keluarga Bu ya. Ada kan. Nih Bu Nelwati juga ada berapa kali nggak masuk. Bu ya hafal aja. Iyalah ditandain lah. Bu ya maaf mau tanya lagi. Masuk kemarin Bu ya. Hah? Masuk saya kemarin. Sebelumnya? Masuk. Sebelumnya lagi? Masuk. Bu ya mau tanya gimana? lagi. Apa? Itu yang yatslu tadi itu kalau di kamus kok yatslu ya Bu ya bukan tatslu. Apanya? Pelaku ya kan huwa. Pelaku huwa. Oh iya. Ini kan untuk pelakunya anta. Iya Bu ya. Ya makasih Bu ya. Iya. Saya belum menerangin tadi Pak ya. Terima kasih aja ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Peserta offline sudah datang beberapa orang ini. Mudah-mudahan lancar besok acaranya. Dan hari besok, Pak Budi ya, latihan Ayasin. Bisa saya pantau kok. Ya Pak Budi ya. Oke. Kalau gitu saya serahkan Pak Budi karena kita terakhir jam 14.45. Sekarang 14.44. Saya serahkan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah kurang lebih 2 jam kita
kita mentadabur Al-Quran, kita dapat satu ayat, yaitu ayatnya nenek, sudah selesai. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan mari bersama-sama kita akhiri kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup sama-sama dengan bacaan khutbah Quran. Silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhum nabiyyina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu lana sidi wa darafana waj'alhu lana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa